Om Swastiastu, selamat siang Pak Satria dan semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang ide bisnis plan yang kami garap. Di sini kami membuat bisnis plan di bidang kuliner, di mana lebih tepatnya itu makanan ringan jenis bolu kukus yang kami beri nama Angel Bread. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Imadi Budi Wiratnyana, saya absen 12, NIM 21158344068. Baik, perkenalkan nama saya Nika Deskami, nomor absen 4, NIM 21158344028. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Claudia Ina, biasa dipanggil Claudia, nomor absen 22. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niwan Mita, bisa dipanggil Mita. Saya dari kelompok 1, nomor absen 26, NIM 2115834153. Yang pertama, saya akan membahas tentang latar belakang dari bisnis Angel Bread ini. Semakin berkembangnya zaman dan teknologi dengan adanya kegiatan pasar bebas, maka kita dituntut harus dapat mengimbangi dengan kemampuan dan skill agar kita mampu memanfaatkan peluang usaha terampil dan profesional. Selama ini masih banyak orang yang berpikiran bahwa kue basah, khususnya kue bolu kukus, adalah salah satu jenis sajian yang hanya ada pada saat hari raya dan acara-acara khusus lainnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika melihat sebagian kalangan masyarakat menganggap bahwa usaha kue bolu kukus ini sebagai usaha yang musiman. Karena sifatnya musiman, maka usaha kue bolu kukus tidak dapat dijadikan sebagai sumber mata pencaharian yang bisa diandalkan setiap tahunnya. Bukan rahasia lagi jika bisnis kue memang paling mendulang di saat hari raya besar. Tetapi jika kita tidak dapat mencermati dan memanfaatkan setiap peluang usaha yang ada, sekecil apapun usaha itu, maka usaha kue bolu kukus dapat dijalankan setiap hari. Baik, di sini saya ingin memasuki bab 1.2 tentang tujuan dari bisnis plan ini. Yang pertama itu membuka lapangan pekerjaan, yang kedua mencari keuntungan atau laba, yang ketiga menarik minat konsumen untuk merasakan makanan yang sudah cukup terkenal, yang keempat mencapai target penjualan, yang kelima berguna merencanakan pembangunan usaha kecil menengah yang bergerak dalam bidang produksi sekaligus penjualan makanan yaitu kue basah, yang keenam menyelesaikan tugas dari mata kuliah Tourismpreneurship. Baik, saya akan memasuki bab 1.3 tentang manfaat. Manfaat yang pertama itu adalah adanya lapangan pekerjaan, yang kedua mendapatkan keuntungan atau laba, yang ketiga konsumen bisa merasakan makanan yang sudah cukup terkenal, yang keempat tercapainya target penjualan, yang kelima tercapainya perencanaan pembangunan usaha kecil menengah yang bergerak dalam bidang produksi sekaligus penjualan makanan yaitu kue basah, dan yang terakhir terselesaikannya tugas dari mata kuliah Tourismpreneurship. Dan bab selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan memulai dari materi yang pertama, yaitu tentang ringkasan eksekutif dari bisnis plan kelompok kami. Kue bolu kukus adalah salah satu jenis sajian yang hanya ada hanya pada saat hari raya dan acara-acara khusus tertentu. Yang kedua yaitu mengenai konsep bisnis. Seiring kebutuhan konsumen dalam mengonsumsi kue bolu kukus, usaha bolu kukus ini memunculkan produk yang lebih variatif, kreatif dan berbeda dari yang lainnya atau yang biasanya. Dalam usaha kue bolu kukus ini, varian yang kami unggulkan adalah varian original dan pandan, yang tentunya memiliki cita rasa yang lembut dan gurih. Yang kedua, mengenai misi bisnis kami. Yang pertama, untuk melayani masyarakat dalam hal kebutuhan kue bolu kukus pada saat tertentu, bukan hanya pada saat hari raya saja. Yang kedua, mengembangkan dan menjalani hubungan kerjasama dengan sama mitra bisnis. Yang ketiga, selalu memberikan pelayanan yang ramah dan menjaga loyalitas pelanggan. Yang terakhir yaitu mengenalkan kue bolu kukus berkualitas agar dikenal oleh seluruh masyarakat sehingga disukai oleh seluruh kalangan. Selanjutnya yaitu mengenai produk. Untuk yang dirintis adalah usaha yang bergerak dalam bidang kuliner. Karakteristik produk yang dihasilkan adalah jenis kue yang dapat digunakan saat hari raya atau sehari-hari. Yang terakhir yaitu persaingan. Persaingan dalam pemasaran kue bolu kukus pada saat adanya hari raya besar atau kecil, sehingga menyebabkan produk mengalami penurunan penjualan. Saya akan menjelaskan yang pertama, target dan ukuran pasar. Target pasar produk kue bolu kukus ini
khususnya adalah seluruh kreativitas akademika Politeknik Negeri Bali. Namun secara umum, tidak ada batasan konsumen produk ini, karena produk ini dapat dinikmati oleh semua kalangan berbagai usia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai strategi pemasaran kami. Strategi pemasaran kami yaitu yang pertama, ada pengembangan produk. Kue bolu kukus ini akan lebih banyak memproduksi dengan beberapa jenis varian rasa. Kue tersebut akan ditata dan diberikan topping, lalu dimasukin ke dalam mika sehingga menarik pembeli untuk membeli kue bolu kukus kami. Selanjutnya, pengembangan wilayah pemasaran, yang dimana untuk saat ini target pemasaran kita yaitu sekitar wilayah Politeknik Negeri Bali. Selanjutnya, kegiatan promosi yang dilakukan untuk menawarkan produk ini dengan menggunakan menawarkan melalui mulut ke mulut dan juga melalui media sosial yang kami miliki. Dan yang terakhir, strategi penetapan harga. Harga yang kami tawarkan di sini yaitu target yang dapat kami tuju dengan menetapkan harga yang terjangkau. Selanjutnya saya akan menjelaskan tim manajemen yang ada dalam bisnis plan kami ini. Tim manajemen kami yaitu kami sebagai pemilik dari usaha ini dengan beberapa bantuan yaitu dari saya sendiri atas nama Claudia, Budi dan juga Mita. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keuangan. Di sini kami akan mencatat keuangan dan dilakukan secara tertulis, manual dan sederhana. Di mana keuangan yang kami dapatkan itu kami akan tulis dalam bentuk nota dan kami tata di dalam satu buku besar, dan ada kemungkinan juga kami akan melakukan sistem pengetikan dan pastinya akan lebih sederhana. Selanjutnya saya akan menjelaskan deskripsi bisnis kami. Yang pertama, saya akan menjelaskan identitas bisnis kami. Dari mulai nama bisnis kami ini yaitu Angel Bread, bidang usaha kami yaitu kuliner atau makanan ringan, jenis produk kami yaitu kue basah, alamat tempat pembuatan produk bisnis kami ini yaitu Jalan Bukit Lestari, Perumahan Wahyu Lestari nomor 5, Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Nomor telepon itu 083 114 078 773. Bentuk badan hukum yaitu Badan Usaha Perorangan. Di sini saya juga akan menjelaskan data pemilik dari bisnis kami ini, yang dimana atas nama Nika Dek Sukami, jabatan sebagai owner, alamat rumah yaitu Jalan Bukit Lestari, Perumahan Wahyu Lestari, nomor 5, Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Selanjutnya ada Budi, di mana jabatan sebagai desainer dan marketing. Alamat rumah Jalan Duagong, Gang Jepun, Bali, Jimbaran. Selanjutnya ada Claudia Ina, saya sendiri yang memiliki jabatan sebagai equipment yang menyiapkan alat bahan, dan alamat rumah saya Pematang Penta, Jimbaran. Selanjutnya yang terakhir ada teman saya atas nama Niwayan Mita yang memiliki jabatan sebagai food, di mana dia yang bekerja sebagai memasak sebuah bisnis kami ini, memasak kue bolu kukus ini yang akan kami jual nantinya. Alamat rumahnya Jalan Taman Jimbaran, Penambe nomor 1. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Adapun visi misi dari bisnis ini, yang pertama itu ada visi, yaitu membuat satu produk makanan ringan seperti kue basah yang lebih kreatif dan berbeda dari produk yang biasanya. Nah, misinya ada 5. Yang pertama itu yaitu membuat produk-produk atau bentuk kue yang inovatif yang disesuaikan dengan selera konsumen. Nah, yang kedua itu untuk melayani masyarakat dalam hal kebutuhan kue basah pada saat hari raya tertentu. Nah, yang ketiga itu mengembangkan dan menjalin hubungan kerjasama dengan sesama mitra bisnis. Yang keempat yaitu menawarkan kue bolu kukus ini sebagai kue yang berkualitas agar dikenal oleh seluruh masyarakat sehingga disukai oleh seluruh kalangan. Nah, yang terakhir itu selalu memberikan pelayanan yang ramah dan menjaga loyalitas pelanggan.
gambaran sekilas tentang produk. Jadi usaha yang dirintis ini adalah usaha yang bergerak dalam bidang kuliner, dan karakteristik produk yang dihasilkan adalah jenis kue yang dapat digunakan dalam contohnya dalam acara resmi seperti ada rapat tertentu ataupun upacara-upacara keagamaan. Nah, produk yang ditawarkan memiliki berbagai jenis topping yang sehingga dapat menarik perhatian para pembeli. Nah, variasi dari kue ini yaitu dalam bentuk mika yang dapat menarik perhatian dari para pembeli. Nah, untuk perkembangan bisnis kue bolu ini sudah mencapai pada proses atau tahap perencanaan, di mana pada perencanaan ini sudah mulai mengembangkan kira-kira berapa keuangan yang harus dikeluarkan dan produksinya bagaimana. Nah, untuk status hukum dan kepemilikan, bisnis ini berbentuk badan hukum perorangan, di mana belum dijadikan hak pemilik karena sifatnya yang produksi rumahan serta hak kepemilikan dipegang oleh orang pribadi atau kelompok. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu tentang strategi pemasaran. Yang pertama ada tren dan pertumbuhan industri. Alasan kami memilih bisnis ini dikarenakan jenis makanan kue basah ini banyak disukai kalangan masyarakat. Proses pembuatan kue basah ini sangat mudah. Modal yang dibutuhkan tidak begitu banyak, namun mampu memberikan keuntungan yang besar. Selain memperoleh keuntungan yang besar, usaha ini juga mempunyai beberapa risiko yang dapat merugikan pemiliknya. Selain itu, kue basah ini hanya bertahan dalam 1 hari saja dan 1 minggu tergantung penyimpanannya. Yang ketiga, ukuran dan tren pasar. Dari beragam varian kue bolu kukus, masyarakat Indonesia lebih menyukai varian original. Bagi anak-anak kecil, kebanyakan mereka menyukai varian yang bercitra rasa manis seperti varian pandan. Kue basah ini akan lebih menarik pada saat diberikan varian topping pada setiap varian. Yang keempat, peluang strategis. Peluang menjalani usaha angel bread ini dilihat dari keadaan masyarakat Indonesia yang senang mengonsumsi makanan ringan, terutama makanan yang simpel dan memiliki rasa, sehingga usaha ini dapat membantu mereka untuk menikmati konsumsi yang sehat, mudah, dan berkualitas, dan topping yang bervariasi. Yang kelima ada target pasar. Target pasar produk bolu kukus ini khususnya adalah mahasiswa PNB dan staf PNB. Namun secara umum tidak ada batasan konsumen produk ini, karena produk ini dapat dinikmati oleh semua kalangan di berbagai usia. Dan yang terakhir, yang keenam, karakteristik pasar. Kondisi pasar saat ini cukup baik sebab banyak pula pesaing yang memasarkan produk seperti kue bolu kukus ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis persaingan. Yang pertama ada pesaing. Persaingan bolu kukus terjadi ketika konsumen sudah terlanjut berlangganan pada penjual lain sehingga kita perlu memberikan testing kepada konsumen agar dapat merasakan perbedaan bolu kukus yang kita jual. Yang kedua ada analisis SWOT. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Yang pertama, bentukan kue. Bentuk kue yang tidak seperti kue biasanya membuat kue ini lebih menarik pembeli dengan bentuk yang lebih besar dan varian rasa yang beraneka ragam. Bahan dasar yang dibuat dengan lembut menjadi satu poin paling menarik dari usaha bolu kukus ini. Selanjutnya, bahan bolu kukus biasanya memiliki harga yang cukup mahal pada toko bolu kukus lain. Tetapi, kami menyediakan bolu kukus dengan harga terjangkau. Yang terakhir, yaitu menjaga kehigienisan bolu kukus yang diproduksi tidak menggunakan pengawet buatan. Yang kedua, ada weakness atau kelemahan. Kesempatan yang dapat menghambat kemampuan usaha, masalah utamanya adalah modal. Yang ketiga, ada peluang. Peluang usaha bolu kukus ini dilihat dari keadaan masyarakat Indonesia yang senang mengkonsumsi makanan ringan, sehingga usaha ini dapat membantu mereka untuk menikmati konsumsi yang sehat, murah, dan berkualitas. Yang keempat ada ancaman. Pertama, persaingan yang kuat dengan toko bolu kukus lainnya. Selanjutnya ada menarik konsumen yang datang juga merupakan hal yang sulit jika sudah terjadi persaingan yang ketat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rencana, desain, dan pengembangan. Yang pertama, ada tujuan usaha jangka panjang. Kue akan dipasarkan, didistribusikan di kios-kios atau toko-toko tempat penjualan kue. Jika sudah berhasil, kami melakukan pendistribusian ke minimarket. Selanjutnya, ada strategi. Pertama, ada pengembangan produk. Dalam proses pengembangan produk, Angel Brand akan lebih banyak memproduksi aneka rasa yang unik sehingga
membuat pembeli tertarik dan ingin mencoba bolu kukus ini. Kemudian ada pengembangan wilayah pemasaran. Untuk saat ini, target wilayah pemasaran sekitar rumah produksi dari kampus Politeknik Negeri Bali. Jika nanti ada uang lebih, kami ingin agar memperbanyak produksi bolu kukus dan menjual di sekitar area Jimbaran. Yang terakhir yaitu ada strategi penetapan harga. Harga yang kami tawarkan disesuaikan dengan target yang akan kami tuju. Dengan menetapkan harga yang terjangkau, diharapkan banyak masyarakat yang menikmati produk yang kami tawarkan dan menyukai, sehingga pada akhirnya mereka menjadi loyal. Setelah itu, kami dapat menyesuaikan harga untuk pendapatan kedepannya sehingga sesuai dengan yang kami harapkan. Nah, untuk rencana dan operasi dan manajemen, yang pertama itu ada fasilitas. Nah, untuk membuat kue kukus ini diperlukan alat pembuatan seperti yang pertama itu ada gelas ukur atau timbangan, cetakan, mixer, sutil, mangkok untuk mengaduk adonan, pisau, gunting, lalu ada mika yaitu yang digunakan untuk membungkus nantinya kue bolu yang sudah jadi, dan beberapa alat-alat lainnya. Baik, selanjutnya ada proses produksi, di mana pada proses produksi ini kita akan mulai melakukan proses pembuatan dari bolu kukus ini. Nah, sebelum pada proses pembuatan, kita harus menyiapkan alat yang sudah saya paparkan tadi, serta bahan-bahan yang diperlukan dalam proses pembuatan bolu kukus ini. Yang pertama itu ada tepung, habis itu baking powder, gula, susu, vanili, margarin atau blue band, susu kental manis, telur, habis itu air, dan juga sedikit garam. Nah, di perencanaan bisnis ini kita rencananya akan membuat dua varian rasa. Yang pertama itu original dan juga varian pandan. Nah, di sini jadi kita perlu juga mempersiapkan bahan berupa pandan untuk varian rasa pandan tersebut. Nah, selain kita mempersiapkan seperti bahan-bahan untuk membuat bolu kukus ini, kita juga harus mempersiapkan topping-topping apa saja yang akan kita berikan pada kue kukus ini. Nah, adapun tim manajemen dari usaha bisnis ini, yang pertama itu ada Sukami, Budi, Dila, dan Claudia, yaitu sebagai pemilik dari bisnis ini. Pertama saya akan menjelaskan mengenai modal awal. Modal awal terdiri dari bahan baku, pembelian bahan baku dan bahan topping, yang dimana dari bahan baku itu terdiri dari terigu, telur, tepung gula, air, garam, vanili, blue band, susu kental manis, baking powder, dan juga pandan, dengan jumlah anggaran yaitu Rp150.500.000. Selanjutnya pada bagian bahan topping, ada kacang tanah, coklat, keju, susu kental manis, kacang mete, choco chips, coco crunch, dan juga kelapa kering, yang jumlah anggarannya yaitu Rp207.000. Selanjutnya kita ke peralatan. Untuk peralatan sendiri, kita memerlukan mixer, tempat untuk mengaduk adonan, peralatan masak, timbangan kue, gelas ukur, cetakan, oven manual, mika 600 pieces, dan staples dengan jumlah anggaran Rp4.750.000. Selanjutnya yang ketiga, perkiraan penjualan per bulan. Asumsi per hari penjualan minimal 20 kotak, sehingga dalam 30 hari kita mendapatkan keuntungan Rp24.000.000. Selanjutnya pada bagian price, di mana di sini kita mencari laba bersih per bulan, per bulan penjualan yang kita dapatkan, yaitu dengan jumlah Rp10.394.209. Sehingga pada bagian terakhir perkiraan modal akan kembali, yaitu jumlah totalnya yaitu Rp7.000.000. Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang bab 4 menutup. Kesimpulan, dengan berjalannya proses pembuatan bolu ini dan sampai menghasilkan kue basah ini menjadikan bermacam-macam bolu yang dapat dijual dan melakukan transaksi terhadap penjual dan pembeli. Hal ini tentu saja telah membuktikan bahwa berbisnis dapat kita lakukan atau kita produksi di mana saja, dan dengan berbisnis seperti ini kita juga dapat membuka peluang usaha bagi masyarakat dan untuk berwirausaha. Saran, kritik yang saran dalam penyusunan paper ini kami harapkan dari
dari para pembaca. Penyusun banyak mengalami kendala, maka kami mengharapkan adanya kritik dan saran demi memajukan perusahaan kue basah kami ini. Demikian pemaparan bisnis plan dari kelompok kami. Terima kasih.